Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F Akuntansi Kelompok 8 Saya menjelaskan materi keadaan dan kemampuan penduduk. Gatra, keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Keadaan dan kemampuan penduduk. Seperti diketahui, penduduk dipahami sebagai sekelompok manusia yang menetap di suatu wilayah, negara. Peran sekelompok manusia itu penting dalam mengupayakan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan, serta pembangunan. Maka itu, aspek demografi juga berpengaruh pada ketahanan nasional negara Indonesia. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan terkait demografi ialah 1. Jumlah populasi. Contohnya yaitu jumlah populasi yang mempengaruhi demografi Indonesia yang terdapat di daerah Papua, di mana Badan Pusat Statistik atau BPS Papua menulis data jumlah penduduk bumi cendrawasih sebanyak 4,30 juta jiwa pada bulan September 2020, sehingga diperkirakan dalam jangka waktu 10 tahun sejak 2010, jumlah penduduk Papua mengalami penambahan sekitar 1,47 juta jiwa. Sementara dalam kurun waktu yang sama pula, laju pertumbuhan penduduk Papua sebesar 4,13% per tahunnya. Yang kedua yaitu komposisi, di mana komposisi ini merupakan pengelompokan penduduk ke dalam kriteria-kriteria tertentu. Ada 4 jenis komposisi penduduk yang umum digunakan, yaitu komposisi biologi, di mana pengelompokan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Yang kedua yaitu komposisi ekonomi, di mana pengelompokannya menurut aspek ekonomi seperti pendapatan dan konsumsi. Yang ketiga yaitu komposisi sosial, yaitu pengelompokannya menurut aspek sosial seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Komposisi geografi, di mana pengelompokannya menurut faktor geografi seperti tempat ia tinggal. Dan yang ketiga yaitu persebaran penduduk. Persebaran penduduk merupakan bentuk dari penyebaran penduduk di suatu wilayah, apakah merata atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang merupakan angka jumlah rata-rata penduduk pada suatu wilayah tertentu. Yang keempat, kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek yang meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tingkat sosial, dan sebagai ukuran dasar untuk membangun kemampuan penduduk. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Manusia adalah faktor penentu dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain, manusia menentukan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Arti bahwa penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan dan keamanan tergantung pada manusia. Faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan dan kemampuan penduduk antara lain. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk terjadi karena kelahiran, kematian, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Sisi positifnya, bertambahnya jumlah penduduk yaitu bertambahnya angkatan kerja dan tenaga kerja. Sedangkan sisi negatifnya, apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi, akan membuat kualitas penduduk berkurang. B. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi penduduk mencakup umur, kelamin, tingkat pendidikan, suku bangsa, agama, dan berbagai aspek lainnya. Lebih lanjut, komposisi penduduk juga dapat dipengaruhi oleh perpindahan penduduk, fertilitas, serta mortalitas. C. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Dalam pelaksanaan wawasan Nusantara, pemerintah wajib membuat kebijakan yang dapat mengatur penyebaran penduduk agar merata dan aman.
Persebaran yang tidak merata dapat berdampak pada meningkatnya masalah sosial dan ancaman terhadap pertahanan serta ketahanan nasional. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video materi sebelumnya, saya ingin bertanya manfaat apa yang kita dapat dari demografi. Baiklah, saya akan menjawab manfaat apa yang kita dapat dari demografi. Kita dapat mengambil 3 manfaat. Jadi yang pertama itu dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi pembangunan dan memperhatikan komposisi penduduk di masa lalu maupun di masa kini dengan berbagai macam aspek lainnya yang berhubungan dengan demografi. Yang kedua itu bisa membantu pemerintah dalam membuat rencana pembangunan di berbagai bidang, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan lain-lain. Dan yang ketiga dapat memberikan data mengenai tingkat pertumbuhan penduduk ekonomi di suatu wilayah di suatu wilayah ataupun negara, yaitu dengan melihat jumlah lapangan pekerjaan. Nah, dari jumlah lapangan pekerjaan ini kita juga dapat melihat berapa jumlah tenaga kerja atau warga negara yang berpartisipasi dalam lapangan pekerjaan tersebut. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya pada Casey, apa tujuan demografi? Nah, tujuan dari demografi itu sendiri terdapat tiga tujuan. Jadi yang pertama itu demografi bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan penduduk di masa lalu. Seperti pertumbuhan penyusutan serta naiknya produksi. Yang kedua, mempelajari jumlah penyebaran penduduk dalam suatu wilayah ataupun negara. Yang ketiga itu dapat meramalkan kapan kependudukan yang akan terjadi di masa yang akan datang, serta kemungkinan apa saja yang akan terjadi dari konsekuensi yang akan terjadi. Selanjutnya, Randy, mengapa kualitas penduduk dapat mempengaruhi demografi? Ini adanya kualitas penduduk yaitu pada usia rentang umur 18 tahun sampai 64 tahun. Jadi dengan adanya banyak tenaga kerja yang terpakai dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga makin banyak bonus demografi. Dengan banyaknya bonus demografinya, maka suatu negara itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Baiklah, saya ingin bertanya bagaimana pengaruh komposisi penduduk Indonesia terhadap sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Pengaruhnya yang pertama yaitu kita lihat dari persaingan dunia kerja. Dengan banyaknya sumber daya manusia, maka lapangan pekerjaannya akan semakin sedikit. Jadi tentunya banyak pekerjaan yang informal seperti pedagang kaki lima dan pengamen, jadi dapat menyebabkan tergabungnya ketertiban. Yang kedua yaitu dengan banyaknya sumber daya manusia akan terjadinya yaitu pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga yaitu
menurunnya kualitas lingkungan. Yang pertama itu pencemaran air dan yang kedua yaitu pencemaran udara diakibatkan oleh polusi